Oke, Kak Eli Pujastuti, silahkan beliau akan mengisi tentang Amikom Business Park, mengenal lebih jauh tentang inkubator. Silahkan Kak Eli Pujastuti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mohon izin Pak Erik, Pak Fauzi, saya duluan sharingnya di sini. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang bergabung ke Amikom. Sangat luar biasa teman-teman sampai langkah sejauh ini gitu ya. Nah hari ini saya akan sharing tentang startup revenue model. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang punya cita-cita pengen jadi CEO dari sebuah startup. Startupnya yang punya nilai perusahaan yang tinggi, misalnya kayak Gojek gitu. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke materi saya izin perkenalan dulu. Jadi kenalin, nah ini foto saya yang terbaik ya. Saya adalah bagian dari Amikom, menjadi dosen saat ini. Dulu kuliah juga di Amikom, S1, S2-nya disekolahin sama Amikom ya. Terus jadi sekarang mengabdi di Amikom. Seperti itu. Terus sekarang menjadi salah satu pengelola di Amikom Business Park. Ini adalah salah satu inkubator di Yogyakarta yang lumayan populer teman-teman. Jadi apa sih inkubator? Kalau teman-teman ingat inkubator itu cuman kayak misalnya bayi yang baru lahir di inkubator gitu ya. Tapi kali ini yang diinkubasi adalah bayi startup teman-teman. Jadi startup yang baru mau masuk ke pasar, kita inkubasi dulu. Apa yang kita berikan nanti saya akan kasih tahu lebih lanjut gitu ya. Terus saya juga bagian dari startup yang saya bangun, jadi founder dari GitHub ID. Ini sekarang lagi state fundraising. Okay. So, judul saya tadi adalah revenue model. Sebelum ke revenue model, saya ingin teman-teman mungkin kenalan dulu dengan kata startup. Startup itu apa sih teman-teman? Ada yang mungkin tahu gitu, mungkin mau menjawab. Startup itu apa sih? Gitu. Usaha gitu ya. Buat usaha, bedanya sama UMKM apa? Beda banget. Jadi startup itu saya kasih contohnya aja ya. Contohnya kayak Gojek, Tokopedia, Shopee. Itu startup teman-teman. Dan ternyata banyak teman-teman mahasiswa Amikom yang sekarang sudah memiliki startup dan revenue-nya atau pendapatannya itu sudah lebih dari 5M. 5M, 5 miliar. Wow, lumayan besar ya. Nah, maka dari itu teman-teman kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih, bagaimana sih startup itu mendapatkan uang gitu. Oke. Teman-teman pernah lihat Gojek ya? Gojek itu dapat uang dari mana teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Atau ada yang nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu kita mulai aja ya. Jadi di sini revenue model itu bagaimana startup itu bisa mendapatkan uang. Kalau kita lihat Gojek yang paling gampang dan paling populer, Gojek dan Grab, mereka itu nggak punya motor, nggak punya warung buat GoFood-nya, tapi mereka bisa meng-hire banyak tukang ojek untuk jadi part of Gojek gitu. Mereka modalnya apa sih? Asetnya yaitu aplikasinya itu teman-teman. Oke, aplikasinya untuk mendapatkan uang. Dapatnya dari mana? Dari komisi. Nah, komisi itu masuk dalam revenue model. Oke. Yang mau kita bahas sekarang adalah revenue model itu apa aja gitu. Tapi sebelum itu, gimana sih caranya startup itu bisa dapat modal? Pertama adalah bootstrapping. Ini istilah kalau misalnya saya bangun startup pakai uang saya dulu gitu, kayak uang foundernya dulu. Nah, itu bootstrapping namanya. Bisa dapat dari project, misalnya itu bootstrapping. Terus bisa dari competition. Competition itu misalnya ikut lomba terus menang gitu ya. Terus ada angel investor. Nah, kalau yang ini itu adalah investor yang
berupa hanya seorang aja. Jadi perseorangan yang punya uang banyak, bingung uangnya mau ditaruh di mana gitu ya. Terus dia invest ke startup. Oke, itu namanya angel investor. Terus ada yang namanya VC, venture capital. Venture capital ini dia yang akan ngasih uang juga. Tapi bukan hanya seseorang aja yang ngasih uang, tapi dari kumpulan orang-orang yang punya uang dikumpulin, terus jadi satu lembaga VC, venture capital. Mungkin teman-teman pernah dengar ada East Venture, itu terus misalnya SoftBank ngasih uang ke Gojek misalnya ya, itu namanya VC, venture capital. Terus yang kelima adalah grant atau hibah. Jadi pemerintah kita itu punya programnya itu namanya PPBT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, dan ini masuknya ke pre-seed funding, nilainya sekitar 300 sampai 500 juta, dan banyak alumni dan mahasiswa Amikom yang ikut di inkubator Amikom Business Park yang mendapatkan pendanaan ini. Oke. Nah, ini modalnya dari sini, teman-teman. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada curve yang ini adalah perjalanan dari startup itu. Perjalanannya yang kita lihat adalah ada valley of death di sini. Jadi biasanya startup itu akan meninggal dunia ya, atau mati suri, atau nggak berlanjut ketika dia itu nggak dapat funding di valley of death. Nah, di sini ini adalah modal awal di seed capital. Seed capital. Jadi seed capital di sini nilainya sekitar di bawah 1 juta US dollar. Nanti terus naik. Nah, yang menjadi seed capital itu adalah yang membantu itu inkubator. Jadi inkubator itu perannya ada di sini nih teman-teman. Sisanya nanti akan dibantu oleh namanya akselerator. Oke. Nah, kalau teman-teman ingat Gojek itu dapat pendanaan sampai series F, itu maksudnya di sini ada round pertama, round kedua, round ketiga. Ini yang diekspektasikan oleh investornya. Ketika seed funding, yang penting kamu punya market research, kamu punya prototipe-nya, kamu yakin ada market-nya dan akan dibutuhkan oleh market. Nah, itu bisa dapat seed funding. Oke ya. Nah, sekarang selain dari ini, ketika teman-teman mau presentasi untuk mendapatkan uang ini, itu harus menunjukkan bahwa teman-teman memiliki bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Terus apa yang diekspektasikan? Ketika investor itu udah nginvest, mereka pasti minta return atau pengembalian dalam bentuk pertama equity share. Jadi equity share itu misalnya saya invest perusahaan kamu dapat uang dari saya, maka saya akan dapat saham dari perusahaanmu. Nah, itu namanya equity share. Terus profit share. Ya, otomatis kalau punya saham, maka di akhir tahun ada pembagian dividen atau pembagian keuntungan. Nah, di situ saya akan juga dapat profit share. Terus yang ketiga adalah exit. Kalau teman-teman melihat ada satu startup, terus dia jual asetnya berupa sahamnya, itu namanya exit. Oke. Jadi ada istilah-istilah di startup yang mungkin teman-teman jadi tahu sekarang, oh exit itu maksudnya gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat produk ini ya? Produk ini adalah produknya Nokia. Nah, kenapa sekarang nggak ada lagi ya produk-produk seperti ini? Tahun 2019 Nokia itu menguasai pasar sampai 40%. Tapi tahun 2013 tumbang. It's because apa? Sama kayak Kodak. Kodak itu juga dia tahun 1975 sebenarnya udah menemukan digital kamera. Tapi dia nggak mau mengumumkan bahwa ada kamera digital. Ternyata vendor yang lain menemukan ada kamera digital. Kenapa dia nggak mengumumkan di tahun dia menemukan kamera digital? Karena bisnis modelnya adalah dia jualan, bukan jualan kamera, tapi jualan roll filmnya. Oke, kalau
muncul kamera digital, roll filmnya bakalan nggak laku karena nggak butuh lagi kamera digital. Sama kayak yang di Nokia tadi. Kalau Nokia tadi itu dia terlalu percaya diri dengan produknya, tidak berinovasi gitu. Nah, maka dari itu keterlambatan beradaptasi ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak berkembang dan akhirnya ditinggalkan. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita punya perusahaan startup biar sustain? Sustain itu berkelanjutan, nggak kayak Nokia dan Kodak tadi. Pertama adalah teman-teman harus yakin bahwa ada competitive advantage yang kalian buat dari sebuah inovasi. Jadi nggak cuma inovasi aja, tapi inovasi plus bisnis. Bisnis itu masuknya dalam bisnis model. Revenue model yang kita mau belajar hari ini itu masuk di bisnis model. Oke? Nah, berarti gimana caranya? Innovation itu boleh, tapi bisnis model harus ada. Oke? Nah, sekarang saya kenalin ada beberapa revenue model yang mungkin teman-teman bisa ambil. Pertama adalah dynamic pricing. Dynamic pricing ini dilakukan oleh kayak ride hailing, kayak Grab sama Gojek. Mereka akan gunain dynamic pricing ketika demand-nya tinggi, tapi misalnya nih, jam-jam rush hour, jam 7 pagi itu pada berangkat sekolah, maka harga 1 kilometer di satu apps itu akan berubah naik gara-gara permintaannya tinggi. Oke. Dynamic pricing itu otonomus dari apps-nya akan berubah. Terus yang kedua adalah availability. Jadi misalnya si Gojek itu dipakai tapi nggak ada drivernya gara-gara drivernya WFH semua. Nah, availability di sini jadi menjadi dynamic pricing yang nanti ketika si customer mau butuh hanya ada satu driver itu maka nilainya akan tinggi. Terus kompetitor itu misalnya nih Grab dan Gojek itu merge, nggak ada competitors yang selevel lagi. Nah itu bakalan nilai atau pendapatannya akan dinaikkan dengan cara pricing yang diubah. Oke? Nah lanjut ya. Terus ini cepat aja sampai ke nanti apa sih perannya inkubator sampai bisa revenue model tadi bisa berjalan. Oke, yang kedua adalah subscription. Subscription ini biasa teman-teman kalau pakai Netflix gitu ya, pakainya standar atau premium. Kalau di bulan pertama akan gratis, tapi bulan berikutnya harus bayar seperti itu. Nah, ini subscription. Terus ada freemium. Ini kayak free tapi premium gitu. Jadi contohnya mungkin teman-teman bisa ambil Spotify gitu. Itu free tapi kamu banyak iklannya. Kalau pengen nggak dapat iklan berarti ambil yang premium misalnya. Kalau yang ini startup namanya Mailchimp. Ini untuk membantu satu company untuk meng-flash email. Terus yang keempat adalah ads. Ads kita tahu YouTube dapat revenue-nya salah satunya adalah dari ads. Jadi teman-teman bisa bikin apps, terus dikasih ad mob misalnya di situ. Nah itu jadi revenue model teman-teman gitu. Oke. Nah selain ads itu ada pay as you go. Ini ada satu startup dari Afrika. Dia itu kalau di sana itu listrik mahal banget. Sehingga mereka menyewakan alat untuk panel surya, terus untuk listrik. Terus customer-nya bayar kalau butuh listrik aja, gitu. Pay as you go. Ada banyak sebenarnya revenue model, tapi yang saya sampaikan hanya sekitar 13 saja ya. Terus affiliation ini kalau Amazon dia akan ngasih 10% komisi untuk orang yang berhasil membawa si user ke transaksi. Terus ada commission. Nah, ini commission masuk Gojek masuk di sini, teman-teman. Gojek itu dia nggak punya motor, tapi motornya milik si tukang ojeknya. Nanti tukang ojeknya dapat transaksi misalnya 1 kali 10.000, maka si Gojek akan mengambil sekian persen dari pendapatan itu. Tuh.
Oke, it's commission. Terus kalau virtual good itu adalah kita jualan barang di kayak free pick gitu. Nah, free pick dia ngasih produk-produk yang premium, dia akan ambil. Terus donation. Donation kalau kita mendonasikan sesuatu di satu rumah zakat misalnya, nah itu mereka akan ambil tapi untuk operasional ya, bukan untuk keuntungan karena mereka non-profit. Terus ada crowdfunding. Kalau kita pernah mendengar di Kempot almarhum itu menggalangkan dana, tapi melalui satu startup namanya Kita Bisa ya, teman-teman ya. Nah, itu masuknya di sini revenue model crowdfunding. Jadi mereka ngambil uang dari orang yang berdonasi, tapi untuk operasional ya. Terus yang ke-11 adalah marketplace. Ya, kita tahu ada Tokopedia, ada Shopee, seperti itu. Oke, itu masuknya marketplace. Oke. Terus ada classified ad. Nah, kalau ini OLE teman-teman. Jadi kapan si OLE itu ngambil uang atau ngambil untung dari customer-nya adalah ketika si customer ini adalah penjual handphone misalnya, ketika dia mau iklan lebih dari satu produk, maka dia akan memberikan satu pricing sekitar 50 ribuan gitu. Kalau kamu mau pasang iklan di kategori yang sama, lebih dari satu produk gitu. Terus kalau iklanmu pengen ditaruh di atas, maka kamu juga harus bayar sekian ribu. Gitu. Nah, itu masuk dalam classified ads revenue model. Terus kalau user generated content, mungkin teman-teman sering lihat ada 9gig. Nah, 9gig itu masuknya di user generated content. Artinya yang mengenerate kontennya itu adalah customer-nya atau orang yang menggunakan layanannya. Oke. Terus itu adalah revenue model. Tidak semuanya, tapi teman-teman bisa mengambil salah satu nanti kalau misalnya teman-teman punya startup. Nah, terus teman-teman, ternyata 9 dari 10 startup itu fail. Nah, kenyataan ini berarti dari 10 itu hanya satu yang berhasil. Kenyataan ini terjadi gara-gara salah satunya yang tertinggi itu adalah tidak adanya kebutuhan market. Jadi teknologinya tinggi, udah bikin apps, tapi nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau bayar untuk apps itu. Maka dari itu, disinilah peran inkubator. Nah, inkubator itu membawa teman-teman supaya ketika teman-teman bikin apps, jangan sampai hanya bikin aja, terus habis itu nggak ada yang mau pakai gitu. So, apa peran inkubator? Inkubator, terutama inkubator Amikom Business Park ya, kita sebutnya ABP Inkubator, itu pertama, kita bikin talent pool. Kita nge-bridging perusahaan yang butuh talent untuk bisa ngambil orang-orang yang punya skill di ABP. Entah itu mahasiswa gitu. Oke. Yang kedua adalah kita bangun ekosistem. Ekosistem startup yang ada di Jogja sekarang udah mulai banyak terbangun ya. Maksudnya ekosistem itu berarti lingkungan yang mendukung gitu, kayak co-working space, investor, terus juga inkubator, government, itu udah mulai mendukung dan aware bahwa startup itu tuh bagus, membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang tadi biar 9 dari 10 startup itu nggak gagal, caranya masuk di sini, startup incubation. Terus kita ngapain? Kita bantu mereka biar startup-nya itu siap di pasaran. Startup-nya siap di pasaran dan tidak salah marketnya. Udah bikin teknologinya tinggi, ternyata nggak ada yang pakai. Nah, maka dari itu kami punya metode dalam suatu program inkubasi namanya. Nah, program inkubasi inilah yang akan kami
bantu, bisa training, bisa kami temukan dengan investor supaya dapat nih namanya investor dating. Bisa kami pra-inkubasi. Kalau pra-inkubasi ini biasanya untuk mereka yang masih dalam early stage startup. Jadi mereka masih belum market fit banget gitu. Terus kita bantu untuk program-program mereka supaya jalan. Terus kami minta untuk bikin action plan dalam 1 tahun. Startup kamu mau ngapain? Akan dapat funding di bulan keberapa misalnya. Terus ya seperti itu. Banyak ya. Ini adalah timeline atau waktu-waktu inkubasi itu dibuka. Ya, ada di bulan September, Desember. Terus gimana cara daftarnya? Daftarnya di Amicom Business Park itu ada di abbinkubator.com. Atau bisa follow Instagramnya ya. Follow Instagramnya ABB Incubator. Pakai C. Incubator. Incubator. Ya. Incubator ya. Baik. Ya, oke. Nah, terus ABB Incubator ini tidak diragukan lagi karena sudah membantu startup bahkan untuk mendapatkan funding udah lebih dari 2,5 juta US dollar. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang misalnya 14.000, udah banyak banget ya. Oke, ini achievement-nya. Nah, jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk menjadi mahasiswa Amicom, jangan lupa untuk main ke ABB ya. Iya. Nanti lokasinya itu ada di basement gedung 5 ya Kak ya. Di situ Iya, ada betul. ruangan namanya inkubator, nanti bisa main ke sana, bisa ketemu dengan sama Mbak Eli. Dan ruangannya itu sangat milenial, anak muda ya. Jadi udah kelihatan, nanti teman-teman pasti kelihatan lah kalau di basement tuh ada ruangan namanya inkubator. Ya, itu terlihat kayak eksklusif gitu, Mbak. Tapi sebenarnya itu nggak eksklusif amat ya. Jadi boleh masuk untuk tanya-tanya tentang inkubator gitu. Nah, Boleh. di sini saya lanjutin sampai akhir ya. Jadi Ya. kita udah berpartner dengan banyak mentor, ya, termasuk Natali ini co-foundernya tiket.com. Kemarin kita datengin. Terus ini tim kami. Terus ini salah satu startup yang kebanggaan ya. Robot edukasi, revenue-nya pas masuk ke inkubator itu cuma belasan juta, Mbak. Tapi setelah kita bantu inkubasi, akhirnya sekarang perusahaan itu udah jadi PT dan revenue-nya lebih dari 1 miliar. Wah, lumayan ya. Terus Happy Car ini udah dapat funding, fundingnya 1,5 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 20 miliar. Banyak ya? Oke, terus ini juga kalau yang Happy Car tadi itu pitching di depan investor 30 kali ditolak, Mbak. Nah, akhirnya sekarang udah dapat funding sekitar bermiliaran ya. Oke, terus ada lagi WeHouse, ini mahasiswa Amicom, Mbak. Ini lulusan Amicom. Dia sejak kuliah memang sudah berentrepreneur ya. Terus bikin satu website. Jadi modalnya website aja nih, website. Terus dia cari orang yang punya homestay, maksudnya punya rumah, tapi rumahnya itu nggak dipakai di tengah kota gitu. Nah, diajak sama, dikasih, dia pakai bisnis modelnya itu adalah franchise. Jadi management and franchise. Jadi dia memanage rumahnya itu supaya terstandarisasi, bagus. Terus dia ambil komisi 30% gitu. Setiap kali masuk, teman-teman misalnya ada keluarga pas wisuda pinjam di sini ya. 1 hari itu 500.000. That's good idea. Nah, ini malah pemiliknya cerita kalau dia nggak punya rumah. Dia belum punya rumah, dia kontrak. Belum punya rumah, luar biasa. Dia kontrak karena rumahnya dijadikan homestay. Jadikan homestay. Lebih baik menghasilkan uang ya daripada cuma punya gratis nggak ada
income, tapi ketika dijadikan perumahan Betul. mendatangkan income ya. Dan ini Waktu itu ikut Amikta ini Mbak, ikut Amikta lalu menang, terus kita inkubasi. ya, Inkubasi itu terus sekarang revenue-nya 5 miliar. plus Luar biasa ya. luar biasa. Dan itu ide dari mahasiswa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman di sini misal masih kuliah tapi sudah punya ide untuk membuat startup apa, misal mau join inkubator, seperti itu bisa, Mbak Eli? Oh iya, tentu aja bisa. Kita bisa dihubungi melalui Instagram, nanti kita bantu untuk selanjutnya. Dan kita juga punya program namanya Startup Clinic. Startup Clinic itu untuk teman-teman mahasiswa yang punya tim, tapi nggak tahu mau bikin apa, terus punya tim tapi nggak punya uang. Terus kita bisa jembatani nanti untuk misalnya hibah dari pemerintah. Terus punya ide tapi nggak punya tim, ya kita bantu untuk ketemukan dengan tim-tim yang kita miliki gitu. Seperti itu aja Mbak Rona. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.